Amin. Iya, shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua luar biasa kabarnya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Iya, saudara, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini untuk terus mencapai kehidupan di dalam perkenanan Tuhan? Iya, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya, ayat ini mungkin sering kali kita baca, tapi saya berdoa biar hari ini kita mendapatkan pemahaman yang baru. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Saudara, ada begitu banyak orang yang mengeluh melihat keadaan zaman sekarang. Rasanya apa yang sedang terjadi, bahkan ya kelihatannya kenapa zaman semakin sulit, bahkan banyak yang bertanya, Bu, sampai kapan ya? Ya, bagian kita adalah memahami firman Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita baca bersama Pengkhotbah pasal yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara, ya, firman ini berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ya. Tapi ingat, firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saudara, ya, mungkin hari-hari ini ada di antara keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, ya, dan kita berkata karena virus corona. Mari kita harus percaya bahwa ya, kematian itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemarin saya melayani seorang ibu yang menelpon kepada saya. Dia berkata, Bu, saya baru kehilangan suami saya karena corona, Bu. Tapi hari ini ada tuduhan di dalam hati saya, Bu. Ya, karena suami saya itu sakit sudah beberapa hari di rumah. Tapi saya hanya mendiamkan saja karena suami saya memang tidak mau dibawa ke dokter, Bu. Ya, tiba-tiba dia sesak di rumah, Bu. Akhirnya baru keluarganya mendesak untuk kita bawa dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, benar ternyata dia positif corona, lalu harus dipasang ya ventilator dan akhirnya dia meninggal. Istrinya bertanya kepada saya sampai hari ini terintimidasi, Bu. Ya, ada tuduhan yang berkata suami saya meninggal tuh gara-gara saya. Ya, dari pihak keluarga suami juga menuduh gara-gara kamu itu suami sakit tidak dibawa ke rumah sakit. Ya, saya sampai saat ini, Bu, ya, lebih dari kesedihan justru saya merasa sayalah pembunuh suami saya, dia bilang. Saya berkata, Ibu, ya, betapa sombongnya Ibu. Ya, Ibu merasa bahwa Ibu yang membunuh suami Ibu. Maaf, Bu, kita harus kembali kepada takdir Tuhan. Alkitab berkata, mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Walaupun misalnya Ibu membawa suami Ibu dari awal dia sakit dulu, Bu, kalau sudah waktunya Tuhan, ya dia akan dipanggil Tuhan, ya dia pasti meninggal, Bu, walaupun Ibu bawa dari awal. Saudara, saya ingin kita semua sebagai orang percaya hari-hari ini, Oke, kita memang berusaha dengan segala cara, ya, tapi kita harus ingat, saudara, kalau sampai hari ini kita sehat terjaga, bukan karena kita sudah berusaha menjaga sistem imun kita, bukan karena vitamin yang kita minum. Mari kita kembali kepada iman. Kalau hari ini kita sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak ingin saudara menaruh harap atau iman kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, ada sebagian orang, maaf saudara, ya, kita memang harus terus mengikuti aturan dan protokol pemerintah untuk menjaga kesehatan dan menjaga kehidupan kita. Tapi maaf, ada sebagian orang itu yang setiap berapa hari harus swab, setiap berapa hari itu harus rapid, harus ini. Kenapa? Kalau sudah swab hatinya tenang. Tanpa dia sadari, saudara, imannya itu mulai bergeser. Dia menaruh rasa aman ketika di swab dibilang negatif. Siapa yang bisa menjamin? Saya melihat di tayangan YouTube seorang artis, ya, Maya, dia kena COVID. Setiap hari dia di swab, saudara, karena dia juri di salah satu acara di TV. Setiap hari swab, saudara. Tetapi ketika satu hari itu dia negatif, hari ini besok di swab positif. Lalu dia bingung, dia bisa kena di mana? Padahal baru kemarin negatif, hari ini dia bisa positif. Saya cuma mau bilang bagi kita, saudara, virus ini tidak terlihat mata.
Mari jangan menggeser imanmu pada perkara-perkara yang kelihatan saja. Oke, kita menjaga kesehatan harus. Kita menjaga dengan swab, dengan apa? Iya, oke. Tapi jangan menggeser imanmu. Secara tidak sengaja engkau sudah merasa aman ketika engkau sudah di swab. Saya mau bilang, Tuhanlah penguasa atas hidup kita. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Ada begitu banyak orang yang masuk kepada saya dan WA, Bu, saya kena COVID, Bu, saya takut. Saya tanya, Ibu hari ini sesak? Tidak, enggak usah takut. Ya, firman Tuhan berkata Dia yang menjaga nyawa kita, Bu. Kalau belum waktunya ibu mati, ya tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, bukankah kita semua percaya bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan? Kalau sudah waktunya, mari kita persiapkan hidup. Hari-hari ini apa yang kita persiapkan hidup? Jangan cuma menjaga sistem imunmu, tapi mari jaga imanmu. Sistem iman yang harus kita jaga. Bagaimana caranya? Persiapkan hidup kita. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, kita siap menghadap Tuhan, saudara, ya. Karena ayat ini berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Mari kita sama-sama, saudara, menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa luput. Kalau sudah waktunya menghadap tanpa kita sadari. Hari-hari ini roh ketakutan begitu merajai banyak orang. Ini waktunya lah kita membuktikan iman kita. Kita tidak mencobai, tapi kalau hanya dengan virus yang kecil ini aja kita sudah membuat iman kita kendor, lalu kita nggak pelayanan. Ya, saya waktu itu, saudara, ketika baru pertama kali itu bulan Maret kita semua PSBB, ya. Kayaknya April itu mulai dibuka di Jakarta khusus. Baru pertama buka dan itu masih panas-panasnya virus corona. Kita tahu banyak yang meninggal. Tiba-tiba saya ditelepon dari sebuah perusahaan, Bu, besok hari Jumat jadwal ibu untuk khotbah di perusahaan ini. Jadi gimana, Bu? Ibu mau datang atau tidak? Ya, saya bilang, saya pikir dulu. Waktu itu beberapa teman hamba Tuhan WA saya, Bu Debbie, jangan terlalu banyak keluar-keluar loh ya. Saya lihat ibu itu keluar-keluar terus, pelayanan terus ya. Bu, jaga loh, Bu, banyak yang mati loh pendeta karena COVID. Saya berkata, saudara, waktu itu saya juga sempat takut, saudara, ya. Saya bilang, ya nanti saya kasih jawaban ya besok ya. Saya tanya ke suami dulu. Saudara, waktu itu saya bergumul, saudara, ya. Tiba-tiba saya itu mendapat sebuah peneguhan yang saya tahu itu dari Roh Kudus, saudara, ya. Ya, habis itu saya, Tuhan, besok itu saya datang apa enggak ya untuk pelayanan di kantor itu. Cuman ada satu suara yang berkata begini, kamu tidak membayangkan, itu pegawai kantor. Mereka masuk setiap hari loh, dari jam 8 sampai jam 5 sore untuk mendapatkan gaji setiap bulan untuk mereka bertahan hidup. Setiap hari mereka datang ke sana. Kamu hamba Tuhan cuman datang satu kali hari Jumat untuk memberikan kekuatan iman kepada mereka. Kenapa kamu takut? Hidup matimu itu ada di tanganku, kata Tuhan. Saya langsung bilang, ampuni saya Tuhan. Yes, iya, besok saya berangkat. Saya langsung WA pengurusnya, oke Bu, besok saya datang Bu. Ibu berani? Iya, saya berani. Ini waktunya, saudara. Jangan ada ketakutan yang menguasai hidup kita. Ingat Alkitab berkata, Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Memang di akhir zaman, roh ketakutan itu sedang disebar hari-hari ini, dan semua orang takut akan kematian. Kenapa kita tidak coba kembali kepada firman Tuhan? Ya, hidup mati itu di tangan Tuhan. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ya, ada masanya, saudara. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Seringkali Tuhan harus mengizinkan sesuatu yang tidak enak, goncangan itu terjadi, supaya kita ini belajar menaklukkan kedagingan dan belajar tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari dan kembali kepada iman. Untuk segala sesuatu ada masanya, kata Tuhan. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ya, saya mau kita lompat membaca ayat ini, saudara, ya. Ya, ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kemarin beberapa hari yang lalu seorang ibu WA kepada saya. Dia berkata, ibu, saya sudah tidak tahan dengan hidup ini. Ya, kenapa? Saya, Bu, suami saya tiba-tiba di PHK. Ya, dulunya kami biasa hidup dengan gaji puluhan juta, tetapi sekarang tidak ada lagi yang bisa kami andalkan.
Ya, selama ini kami hidup dengan uang yang berkelimpahan, tetapi sekarang saya sudah seperti mau gila rasanya, Bu. Bahkan ada kepikiran untuk saya mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Saudara, ya saya hanya tersenyum. Saya tanya, Ibu sudah mengalami ini berapa lama, Bu? Ya, sudah 2 bulan, Bu, suami saya tidak kerja. Dan sekarang keuangan kami mulai menipis. Saya berkata pada ibu itu, Bu, saya mengalami hal yang seperti ini bahkan tanpa uang 1 sen di tangan bertahun-tahun. Kenapa saya bisa menjalaninya dan ibu tidak? Ayo kita berespon dengan benar hari-hari ini. Ayat ini berkata ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kalau saudara mau tertawa terus nanti bisa gila. Makanya sesekali Tuhan izinkan kita nih menangis. Saya bilang, Ibu, Tuhan berarti mengasihi Ibu. Kalau selama ini Ibu hidup berkelimpahan dengan uang puluhan juta setiap bulan, mungkin ada hal-hal yang sudah Ibu lupakan tentang Tuhan. Mungkin Ibu tidak pernah lagi menabur. Mungkin Ibu sibuk dengan mengikuti keinginan diri sendiri. Ini waktunya Ibu meratap. Tapi saya tidak kuat, Bu, menghadapi ini. Cari Tuhan. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen akan digoncang. Ya, dan firman Tuhan sedang digenapi hari-hari ini. Dan hanya orang-orang yang mau dimurnikan yang akan lulus dari setiap pemurnian ini. Saya selalu berkata, masuk surga itu tidak mudah, nggak gampang. Alkitab berkata, satu saat kata Tuhan, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Untuk apa? Supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita sedang dipersiapkan memasuki kerajaan kekal yang tidak tergoncangkan. Hanya orang-orang yang tidak tergoncangkan yang boleh masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mari taruh iman kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen yang belum diproses. Ketika goncangan datang mau bunuh diri semua. Di mana iman kita? Mari firman Tuhan jangan cuma menjadi hafalan. Makanya kalau setiap hari Minggu kita ke gereja, ya untuk apa engkau ke gereja setiap hari Minggu kalau tidak ada iman? Buat apa engkau dengar firman? Saya yakin dan percaya juga Tuhan yang mengizinkan hari-hari ini kita belum bisa beribadah di gereja. Iman kita sedang dimurnikan. Hamba-hamba Tuhan sedang dimurnikan. Gereja Tuhan sedang dimurnikan. Kita semua sedang dimurnikan. Mari bertahanlah sampai akhir, saudara. Ya, biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tidak tergoncang. Seberat apapun goncangan yang harus kami hadapi, kami tetap mau berkata, iman kami taruh kepada firman dan kepada Kristus. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Hidup ini harus seimbang. Seimbang apanya? Jangan tertawa terus, sesekali menangis supaya engkau bisa merasakan orang yang susah. Ya, jangan dimuliakan terus, sesekalilah dihina. Saya berkata begini bukan karena saya tidak mengalami. Saya pernah mengalami. Makanya saya kemarin ketawa ada orang yang mengeluh kepada saya tidak punya uang. Ya saya bilang jalani, Bu, ya dengan bersyukur. Ibu bisa ngomong begitu karena ibu tidak pernah mengalami. Hello. Saya bilang saya sudah mengalami semuanya. Saya pernah hidup bertahun-tahun tanpa uang 1 sen pun di tangan. Tanpa ada satu orang pun keluarga yang bisa saya taruhkan sandaran untuk hidup saya. Saya benar-benar sebatang kara hanya bergantung dan beriman kepada Tuhan saja. Buktinya sampai hari ini saya tidak pernah merasa Tuhan tinggalkan saya. Saya pernah mengalami kelaparan, pernah gak makan karena gak ada makanan, pernah. Ya direndahkan benar-benar, iya, sudah hampir sama dengan pembantu derajat saya. Tapi saudara, ketika kita mau setia kepada Tuhan, bagi Tuhan yang terpenting adalah karakter ilahi yang ada dalam hidup kita. Maaf ya, seringkali Tuhan lebih suka membentuk karakter kita ketimbang hanya menjawab doa-doa saudara dan saya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tidak usah banyak mengeluh hari-hari ini. Tidak usah banyak protes. Sampai kapan, Bu? Saya banyak menerima WA yang bertanya, sampai kapan, Bu? Sudah bertahun-tahun saya berdoa untuk suami saya, tidak pernah ada jawaban. Sampai kapan, Bu, saya hidup seperti ini? Saudara, semakin banyak engkau ya cerewet di hadapan Tuhan, maka semakin lama doamu akan dijawab. Apa yang harus engkau lakukan dan kita lakukan sekarang? Berlutut di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan,
Tuhan, kalau Engkau melihat ada yang belum berkenan di hidupku, bentuk aku Tuhan. Ya, makanya Alkitab berkata, di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanmu. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari? Berdiam diri, jangan cari pendeta, jangan cari saya, cari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Hanya Tuhanlah tempat kota benteng. Tuhanlah pelarian saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ya mari kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, kami percaya Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu itu pasti ada maksudnya. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang menangis. Ada begitu banyak orang yang sedang meratap. Ya, jangan bilang saya tidak mengalami. Tapi puji Tuhan, saya sudah mengalami sebelumnya ini, saudara. Ya, kalau sekarang saya sedang bernyanyi, ya saya menikmati itu. Tapi saya sudah menangis bertahun-tahun. Saya sudah meratap bertahun-tahun ikut Tuhan. Tuhan, sampai kapan seperti ini Tuhan? Terus menderita. Ya, kalau orang menderita karena dia berbuat dosa, itu wajar kata Tuhan. Dia menerima pukulan karena dia berbuat dosa, itu wajar. Tapi jika engkau menderita karena engkau melakukan kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika goncangan itu terjadi, yang Tuhan mau lihat dari hidup kita hanyalah apa? Respon. Bagaimana cara kita berespon hari-hari ini? Dengar baik-baik saudara, cepat atau lambatnya persoalan hidup kita, itu tergantung dari cara kita berespon. Semakin engkau berteriak-teriak, semakin engkau ngamuk, maka semakin lama masalahmu akan dijawab. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Beresponlah dengan benar. Duduk di kaki Tuhan. Bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hidupku. Aku mau menjalani proses hidup yang Tuhan lakukan. Saya banyak mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka berkata, Bu, benar apa yang Ibu katakan. Ya, kita harus cari Tuhan, jangan cari pendeta, jangan cari siapapun, cari Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian, saya mengalami Tuhan secara pribadi, Bu. Dulu hanya dari kata orang, dulu hanya mendengar kesaksian orang, tetapi sekarang saya memiliki kesaksian pribadi sendiri bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi hidup kita semua. Berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, tetaplah lakukan segala sesuatu. Ingat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya berdoa hari ini, biar kita semua mau menang di dalam hidup ini, biar kita semua mau percaya bahwa segala sesuatu memang ada waktunya. Iya, bagian kita hari ini hanyalah, Tuhan, kita mau berdoa, biar kami boleh berespon dengan benar. Apapun yang sedang terjadi di hidup ini, ajar kami berespon dengan benar. Melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, waktu-Mu itulah yang terbaik bagi kami, bukan waktu kami. Sekalipun sukar untuk kami mengerti, tapi ajar kami mengerti. Ajar kami hanya menaruh iman dan harap kami kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kami mau menaruh iman dan harap kami hanya kepada Tuhan. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami, Bapa. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan Tuhan, amin, yes. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk kami mengerti Tuhan, amin, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ajar kami untuk menyesuaikan waktu kami dengan waktu Tuhan. Karena manusia selalu ingin terburu-buru, kami selalu ingin yang instan. Tapi kami tahu Tuhan bekerja sesuai dengan waktu-Mu, dan itulah yang terbaik. Tidak terlalu cepat dan tidak berlama-lama. Menghadapi hari-hari yang sulit ini Tuhan, ajar kami berespon sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ajar kami menaruh iman kami hanya kepada Tuhan, bahwa hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Bahwa ada waktu untuk kami tertawa, ada waktu untuk kami menangis. Kalau hari-hari ini ada di antara kami Tuhan yang sedang menangis, biarlah kami mau menangis di hadapan Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, dalam keuangan, hutang piutang, di dalam kesehatan, mencari pekerjaan, sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang membuka jalan. Kami tahu kami akan melihat jalan-jalan yang terbuka di hadapan kami, karena Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya pada firman-Mu, bukan kepada cara berpikir kami, tetapi pada cara Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini, agar kami menaruh iman dan harap percaya kami hanya kepada Tuhan. Hari ini kami mengambil keputusan, kami mau berespon dengan benar. Karena kami tahu untuk segala sesuatu ada waktunya di hidup ini. Mari saudara, engkau membuka tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang sungguh-sungguh ingin didoakan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Bapa, engkau melihat setiap mereka yang mengangkat tangan. Tuhan, jamah setiap tangan-tangan ini Bapa. Mereka yang sudah merasa di ambang batas akhir kekuatan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu satu hal, Tuhan tidak membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami sebagai manusia. Pada waktu kami dicobai, Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Berikan kuasa-Mu, impartasikan kekuasaan-Mu Bapa, agar mereka boleh tetap teguh berdiri untuk menyelesaikan setiap pertandingan iman yang hari-hari ini sedang kami alami. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber pertolongan. Daripada-Mu lah datang pertolongan kami, dengan cara yang sering kali tidak terpikir oleh pikiran kami. Hari-hari ini setiap mereka mengalami jalan buntu Tuhan, taruh iman dan harap-Mu hanya kepada Tuhan saudara. Angkat imanmu pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya di dalam Engkau ada kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap rumah tangga, suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau mencukupkan semua yang kami butuhkan. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan di masa yang lalu, saat kami hidup berkelimpahan, mungkin kami menyia-nyiakan berkat Tuhan. Tapi hari ini kami semua mau belajar untuk sungguh-sungguh hidup, mempergunakan berkat Tuhan bagi kepentingan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan jagai bangsa ini dalam kesatuan Bapak, dijauhkan dari malapetaka, bencana, dan kekacauan, kerusuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama, buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.